Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara Manaqib Online malam. Pada malam hari ini yang saya cintai, yang saya banggakan. Membicarakan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan selesai. Abah mengatakan akan kehabisan kiainya dibandingkan membahas satu persoalan saja. Apalagi di dalam kitab Fadhailus Syuhur begitu dirinci oleh beliau, oleh pengarsa Abah yang namanya roh terkait dengan masalah ridwan, ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ridho itu bukan hanya menerima yang apa namanya yang tidak baik gitu ya. Menerima yang baik juga ridho. Menerima yang namanya ridho bukan hanya menerima yang baik, yang tidak baik juga itu harus ridho. Makanya Abah pernah mengungkapkan yang namanya musibah itu bukan hanya yang tidak menyenangkan kita. Yang menyenangkan kita juga itu musibah. Gitu. Makanya kalau dalam konteks Toriko itu kan nampak ada semacam eh, berseberangan dengan paham yang ada di luar sana. Orang meninggal kalau ada di luar sana mengatakan berduka cita. Tapi kalau kita bersuka cita itu kan berseberangan yang begitu. Gitu ya. Kemudian terkait dengan masalah ini kan banyak hal ya, semacam apa namanya jim dikatakan sebagai aljud, yang nama jud itu adalah sebagai dermawan. Mengapa orang itu bisa dermawan? Dermawan itu pasti hartawan. Yang namanya hartawan tidak mesti diterjemahkan sebagai apa? Sebagai orang memiliki banyak harta, tidak begitu. Yang namanya dermawan itu adalah orang yang mempunyai kepedulian untuk berbagi kasih dengan menggunakan materi yang ia miliki. Besar kecil itu tidak jadi patokan. Yang penting ada kepedulian. Itu namanya dermawan yang demikian. Dari mana dermawan itu muncul? Gitu ya. Nggak mungkin orang seketika ya, ujug-ujug menjadi dermawan, tidak begitu. Dermawan itu adalah asal, dampak, output dari amaliyah, gitu ya. Dikatakan output daripada amaliyah karena bahan bakunya memang ada di dalam Al-Quran semuanya. Contohnya begini, surat Al-Isra ayat 79 mengatakan, wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayab aska rabbuka maqama mahmuda. Di antara sebagian malam coba kalian bangun untuk bertahajud. Bertahajud itu untuk melaksanakan sebagian daripada sholat nawafil. Sebut saja sebagai sholat tahajud. Kalau kita kan bukan hanya tahajud, kalau kita satu paket, gitu ya, satu paket sholat, kita mulai daripada sholat sunat syukril wudhu apabila memang kita sudah mandi ya, mandi tobat kemudian itu sampai dengan sholat witir, itu paketnya begitu. Tapi kan dalam Al-Quran, wa minal lail fatahajjad bih. Yang dibutuhkan adalah bangun terlebih dahulu, gitu ya. Yang dikatakan bangun, Abah mengatakan bahwa disebut juga dalam Al-Quran ya, disebut dalam Al-Quran. Ciri orang yang eh, benar-benar mengikuti aturan main di dalam bertoriko itu sendiri adalah pada kalimat. Kalimatnya itu begitu begitu jelas itu ya. Wa kanu qalilan minal laili eh, ma yasda apa namanya. Pokoknya tidurnya sedikit lah kira-kira semacam begitu. Itu eh, kalimat semacam begitu diterjemahkan eh, ke dalam bahasa sehari-hari oleh pengersa Abah. Dalam artian kalau kita ingin punya nilai lebih di atas rata-rata gitu ya, maka amalia pun harus di atas rata-rata. Jangan berharap kita memperoleh nilai lebih sementara amalia pas-pasan, jangan sampai begitu. Itu kita kata Abah. Tapi betul Al-Quran memang begitu mengatakannya gitu ya. Nah, kalimat apa namanya qalilan minal laili ma yahdaun itu sendiri itu menunjukkan bahwa diterjemahkan ke dalam bahasa Abah jangan terlalu akrab dengan bantal umpamanya semacam begitu. Bantal itu musuh bebuyutan.
Bebuyutan dalam artian kendala-kendala bisa banyak datang dari situ. Nah, jadi kalimat wa minal laili fatahajjad itu kan menggunakan kalimatnya kalimat fil amar. Kata kerja bentuk perintah. Bangunlah gitu. Bangunlah untuk melaksanakan apa? Sholat lail. Jadi bukan hanya sekedar bangun. Nah, orang yang melakukan kegiatan semacam begitu, kalau kita amaliyah malam lah kira-kira begitu ya. Itu kan ada kalimat asa ayab asa karobuka makom mahmuda. Asa itu artinya kan mudah-mudahan. Asa artinya mudah-mudahan, tapi dalam konteks bahasa Arab mudah-mudahan pengharapan itu kan bergantung konotasinya, bergantung kalimat yang digunakannya. Itu kalimat yang digunakannya umpamanya begini. Kalau kalimatnya itu menggunakan kalimat apa namanya eh, asa itu pasti. Tapi kalau menggunakan kata laita itu mustahil. Nah, kalau bangun malam outputnya, asarnya, pengaruhnya adalah pasti. Pasti apa? Pasti akan memperoleh kedudukan yang terhormat. Asa ayat asa karobuka makum mahmuda. Jadi kedudukan yang terhormat itu bisa nempel di mana-mana. Jadi kedudukan yang terhormat, maka mahmuda bukan milik para nabi saja. Bukan milik para wali saja. Tapi milik siapa saja yang mau bangun malam kemudian melaksanakan amalia. Itu pasti diberi. Karena apa? Karena jaminan dengan menggunakan kalimat asa. Asa ayab asa karobuka makom mahmuda. Orang kemana-mana ngejar-ngejar cari hidayah. Lihat aja Al-Quran paling gampang. Gitu ya. Ayat 17 surat Taubah. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yasha illallah fa asa asal ada kalimat asa itu pasti fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Pasti bakal mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Innama ya'muru masajid Allah. Orang yang memakmurkan masjid. Bukan meramaikan tapi memakmurkan masjid. Menjadikan masjid sebagai tempat untuk melaksanakan amalia gitu ya. Amalia yang paling tinggi adalah amalia amalia manakib gitu ya. Makanya aku mengatakan sehebat-hebatnya masjid, sementereng-menterengnya masjid, kalau ternyata memang belum dipakai melaksanakan manakib, itu masjidnya belum jadi, belum mewah. Yang paling mewah adalah orang masjid yang dipakai manakib. Nah, beda dengan menggunakan kalimat yang dipakainya adalah kalimat laita. Itu mustahil. Mustahil itu adalah kasus Siti Maryam gitu ya. Siti Maryam kan disebut dalam Al-Qur'an ya. Malah ada satu surat namanya surat Maryam. Itu. Surat Maryam ini ada kaitannya juga dengan bulan Rajab karena apa? Karena kelahiran Nabi Isa alaihi salam gitu. Tempat dilahirkannya kan Nabi Isa alaihi salam di Bethlehem gitu ya. Itu tempat persinggahan Nabi pada waktu perjalanan Isra gitu ya. Nabi kan diinformasikan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya, hamba pilihannya bernama Muhammad dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Itu kan jauh kan, gitu ya. Itu Allah dibarakna haulahu. Jalur yang dilalui oleh Nabi itu penuh dengan keberkahan. Nabi nunggang buruk, ditemenin oleh Jibril. Berhenti di 5 tempat. Berangkat dari Haram Mekah, tempat yang pertama sekali disinggahi adalah Yasrib, sekarang namanya Madinah Al-Munawwarah. Kata Jibril, Muhammad berhenti dulu di sini, turun, laksanakan ibadah sholat. Itu kan perintah dari Jibril. Jibril yang nyuruhnya, bukan inisiatif Nabi sendiri. Ngomong umpamanya kepada Jibril, ya malaikat Jibril, berhenti dulu dong di sini, saya mau sholat. Kan nggak begitu. Jadi Jibril minta Muhammad supaya berhenti di satu tempat namanya Yasrib, laksanakan sholat 2 rakaat. Gitu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi melaksanakan sholat 2 rakaat, melakukan apa ya perintah yang daripada malaikat Jibril. Loh, memangnya siapa Jibril itu? Jibril kan mursyidnya Nabi. Makanya apapun yang diucapkan oleh Syekh Mursyid itu wajib untuk dilaksanakan oleh murid-muridnya.
Kalau Abah sebagai kalau kita mengaku Abah sebagai mursyid, apapun yang diucapkan oleh Abah itu kita lakukan. Itu kan mursyid. Nabi saja taat kepada mursyidnya, masa kita nggak ikutan? Kira-kira semacam begitu. Terus, nah kan ada dalam surat Maryam ya, ada dalam surat Maryam ayatnya ayat yang ke-21 gitu ya. Pak aja ahal Pak aja ahal mahodu ilajil inna khalati pada waktu Siti Maryam udah mules gitu ya. Ini kan lebih banyak dirasakan oleh perempuan kalau mau melahirkan. Sudah merasa mules gitu ya. Itu kemudian eh, Pak Aja ahal mahodu ila jil'in nakhlah. Jadi bersandar pada apa namanya pada pohon kurma gitu. Itu di situ kan karena sudah nggak tahan lagi sampai-sampai kalimat berikutnya adalah kolak. Siti Maryam itu ngomong, gitu ya, karena udah nggak tahan lagi. Ngomongnya gimana? Ya laitani mitu qabla hadza. Ya Allah daripada begini mengapa aku nggak mati aja dulu? Itu dalam Al-Qur'an, gitu ya. Jadi kalau orang sudah mengalami tingkat kesulitan yang susah untuk dipecahkan, kadang-kadang ngomong begitu, ya Allah lebih baik matilah daripada daripada harus hidup semacam begini gitu. Itu naluriah. Naluriah disebut di dalam Al-Qur'an yang demikian itu. Orang sekelas Siti Maryam saja gitu ya, itu ada keluhan, ada keluhan mengenai tetangga ngomongin, masyarakat ngomongin, tempatnya gitu ya. Ini kan ujian. Jadi Siti Maryam karena sudah begitu. Nah, ada kalimat ya laitani ini itu qabla hadza. Ya Allah, mengapa aku nggak dimatiin aja kira-kira semacam begitu? Itu menggunakan kalimatnya kalimat laita. Kata kalimatnya kalimat berbentuk laita. Laita ini adalah ditamani konotasinya, penekanannya. Artinya kalau ada kalimat dengan menggunakan kata laita, itu artinya mustahil. Mustahil untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah matiin aja aku. Itu nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi Siti Maryam harus mengalami di tanda kutip aja penderitaan. Penderitaan. Galau luar biasa. Sama kita juga kan sering mengalami begitu. Itu ya. Nah, kegalauan itu sendiri itu eh, yang harus kita pahami adalah surat Ali Imran ayat yang ke-123 gitu ya. Ali Imran 123 itu sendiri menyebutkan laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Kalau orang itu sudah mentok gitu ya, upaya udah dilakukan, tapi ternyata penderitaan semakin meningkat. Ada kalimat begitu, laqad pakai kod lagi itu ya. Laqad nasarakumullah. Pertolongan Allah, pertolongan Allah itu pasti datang gitu. Itu kasusnya kasus perang Badar. Wa antum azillah di mana kau dalam keadaan sangat lemah. Artinya apabila akal sudah mengatakan mustahil bakal terjadi, di situ pertolongan Allah datang. Gitu. Maryam sudah nggak kuat, gitu ya, karena begitu banyaknya ocehan daripada masyarakat, yang ujung-ujungnya mati ini aja, aku udah kira-kira semacam begitu. Nah, kemudian disapa oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-26. Sapanya itu sendiri mengandung pengertian luar biasa bagi kita. Apa kalimatnya? Fakuli wasyorobi wakori aina. Karena macam begini, surat Maryam gitu ya. Fakuli, makanlah, wasyorobi, minumlah. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Siti Maryam, gitu ya. Wakori aina, dinginkan hatimu. Masya Allah, tabarakallah. Allah sampai mengatakan begitu, menghibur Maryam supaya tidak galau. Ya. Pakuli, makanlah. Artinya kalau kita mengalami kesulitan, terkadang kan pikiran kacau. Karena kacau pikiran, kadang-kadang kita nggak suka makan. Ya. Kalau pada waktunya makan, makanlah. Habis makan, minumlah. Gitu. Baru tenangkan hati. Gitu. Nah, dalam konteks toriko kita gitu ya, kan ada satu mankobah ya, pada bulan Safar. Pada waktu eh, pada bulan Safar itu Allah menurunkan penyakit wabah gitu ya. Kemudian orang-orang pada waktu itu datang kepada Tuan Syekh gitu ya. Kemudian disuruh oleh Tuan Syekh makan rerumputan dan minum air madrasah kan begitu ya kalimatnya ya. Itu tuh diterjemahkannya begitu gitu ya. Jadi dalam artian
Kalau kita mengalami kegalauan, goncangan batin sama sekali, jangan lupa makan rumputan kalau dalam Manqobah gitu ya. Tapi kalau ini kan pakuli diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Makanlah. Nah, makanlah itu sendiri adalah rerumputan. Rerumputan madrasah itu apa? Rerumputan adalah zikir jahar. Jadi kuncinya bagaimana kita supaya keluar daripada kegalauan itu sendiri, jangan lupa untuk zikir jahar. Nggak ada kan zikir jahar yang selain daripada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai segitunya gitu ya. Jadi tidak sembarangan ada metode. Bagaimana cara mengucapkan. Kita kan sudah tahu ya kalimat di dalam Al-Qur'an yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memikulkan beban melampaui kemampuan manusia, kemampuan hamba-hambanya. Jadi kalau ada masalah, kita saja sebut ada, punya masalah. Apabila ternyata memang tidak terselesaikan, bukan salah Al-Quran, bukan salah Syekh Mursyid, bukan. Yang salah kita. Titik salah ada dua. Yang pertama, kita salah menggunakan pikulan. Kalau Al-Quran mengatakan fakuli, makanlah. Nah, yang dimaksud makan adalah zikir jahar. Umpamanya kita terapi kita tidak menggunakan zikir jahar, itu adalah timbangannya yang salah. Pikulannya yang salah. Kita sudah menggunakan pikulan yang benar. Kita dengan menggunakan kalimat la ilaha illallah. Tapi salah cara memikulnya. Nah, cara memikulnya adalah melewat talqin zikir, umpamanya pertama harus berwudu intamin, berwudu terlebih dahulu. Yang kedua bisautin qawi, menggunakan suara yang keras. Yang ketiga bidor bin syadid, hentakannya kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu juga diperintahkan di dalam Al-Quran. Diperintahkan di dalam Al-Quran. Makanya kan ada dalam kitab Tanwir ya, Tanwirul Qulub. Iza zakarallah an-nas fasara asyayatin. Apabila manusia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, syaitan itu menjerit. Jeritan syaitan terdengar oleh pimpinannya, oleh komandannya. Komandannya nanya, ngapain lu menjerit malam-malam semacam begini? Ternyata kalimat qad masahul insu, aku sudah diusap oleh manusia. Jangan kita aja diusap oleh syaitan, kelenger. Harus kelengernya setan, jangan kita yang kelenger. Bagaimana caranya? Zikirnya dengan menggunakan metode. Nah, metode itu adalah cara memikul gitu ya. Nah, itu satu gitu, fakuli. Yang kedua wasyrobi. Yang namanya wasyrobi adalah minum. Minumnya apa? Minum air madrasah. Minum air madrasah adalah zikir hobi gitu. Nah, zikir hobi itu sendiri adalah satu-satunya amal yang tidak riya gitu ya. Karena jangankan manusia, malaikat pun tidak mampu mendeteksi apa yang diucapkan oleh hati manusia. Nah, hati itu kan jadi sasaran tembak daripada setan. Gitu. Setan kan banyak jalurnya, banyak jalannya. Lewat mata, lewat telinga, lewat hidung, apalagi lewat lisan, lewat tangan, lewat kaki. Itu tuh jalan masuk setan ke dalam diri manusia. Gitu. Nah, apabila ternyata memang di dalam hati itu sendiri, hati itu tak ubahnya rumah. Tak ubahnya seperti rumah. Ada kan hadis Nabi ya, ada hadis Nabi katakan la yadkhulul malaikatu malaikat rahmat, malaikat kasih sayang itu tidak akan masuk ke dalam rumah apa namanya? Yang di dalamnya ada anjing semacam begitu. Itu diterjemahkannya yang namanya rumah itu siapa? Bukan rumah bangunan gitu. Rumah kita adalah hati. Hati itu adalah. Nah, yang ada di dalamnya adalah apabila ternyata di dalam hati masih ada anjing. Anjing itu adalah kotoran, najis gitu ya. Itu malaikat nggak akan datang. Makanya setan itu sangat sangat potensial bagi setan untuk menggoda orang-orang yang begitu. Nah, kita ini umpamanya ada zikir di dalam hati kita, maka perlu dijaga. Dijaganya oleh sniper, oleh penembak jitu. Penembak jitu biasanya ditugaskan pada ring 1, paling dalam gitu ya. Jadi apabila ada setan ternyata mampu menerobos dari luar, ditembaknya hanya satu pakai penembak jitu. Itulah zikir hobi, minum.
fakuli washrobi, makanlah dan minumlah. Nah, setelah diperintahkan makanan minum, artinya zikir jahan dan zikir kopi, baru ada kalimat waqarri ainan, dinginkan, dinginkan hatimu. Nah, mendinginkan hati itu sendiri sudah barang tentu lewat terapi-terapi dalam artian apa namanya ya, tajarub miloro. Jadi latihannya harus beberapa kali. Tidak cukup satu kali, tidak cukup satu kali, tapi harus berulang kali. Berulang kali umpamanya kita menyikapi apapun yang diperintahkan oleh Syekh Mursyid itu merupakan bagian tak terpisahkan daripada perjalanan kita. Ada ikhwan yang diperjalankan, yang tidak boleh kita abaikan. Ada orang yang ada ikhwan yang diperjalankan oleh Syekh Mursyid itu melalui jalur yang enak-enak, yang nyaman-nyaman. Jalannya rata, penuh dengan pemandangan, kiri kanan banyak sekali buah-buahan yang ranum. Rezeki lah kira-kira begitu mudah mendapatkannya. Hati-hati, itu juga merupakan salah satu ujian daripada Syekh Mursyid. Diterapkan kepada seorang ikhwan. Kalau ternyata kita tidak mampu membawanya, bisa jadi itu nanti akan terbalik gitu. Tapi ada juga ikhwan yang diperjalankan, itu melalui jalan yang kebalikannya gitu ya. Susah hidup. Rasanya dulu sebelum ditalakin kok apa namanya usaha lancar, ya, rezeki mudah. Tapi mengapa sekarang kira-kira semacam gitu. Itu diperjalankan oleh si mursyid, tidak menutup kemungkinan ini adalah jalan yang paling baik bagi kita. Karena apa? Karena cara kita memperoleh sesuatu, bawah tanda kutip, rezeki, bisa saja ada nilai-nilai negatif yang selama ini kita lakukan. Nah, kemudian sedang dibersihkan. Nah, dibersihkan kan melalui jalur ini, diperjalankan. Diperjalankan kan namanya Isra. Jadi setiap hari kita Isra sebenarnya gitu, bukan hanya bulan Rajab dicontohkan oleh Nabi. Itu kan hanya modul aja gitu ya. Hanya bahan cerita di dalam Al-Qur'an, Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu materinya banyak gitu ya, materinya. Apalagi kita di dalam uh, apa namanya menjalani kehidupan bertoriko itu sangat sangat nyaman gitu sebenarnya gitu ya. Jadi tidak perlu ada yang harus diterjemahkan selain daripada ini merupakan skenario besar daripada Allah Subhanahu wa taala melalui bimbingan daripada Syekh Mursyid. Semua skenario ini dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Semacam begini. Dunia ini adalah tak ubahnya seperti gudang. Gudang itu adalah dipenuhi oleh segala macam kebutuhan kita. Segala kebutuhan kita ada di dalam gudang, ada di dalam dunia ini. Hanya gudangnya sedang dikunci gitu. Kuncinya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya kunci Allah Subhanahu wa taala dititipkan kepada Syekh Mursyid. Jadi kita tinggal baik-baiknya aja kepada Syekh Mursyid bagaimana caranya. Jadi Abah kan nggak pernah membedakan murid, nggak pernah. Apakah pejabat diistimewakan daripada rakyat biasa? Apakah orang kaya diistimewakan daripada orang miskin? Enggak, siapapun yang datang kepada bersama adalah dilayan. Dan dilayan dan diperlakukan sama gitu ya. Wakil talqin sama dengan ikhwan biasa gitu. Amaliyah nggak pernah berbeda. Nggak diistimewakan. Hanya diberi kewenangan saja, diberi kelebihan karena apa? Untuk membantu beliau, membantu pengasahabah, apabila ternyata memang di satu tempat, dimanapun, apakah secara langsung ataupun melalui media, telepon, sebagainya, itu ada yang perlu untuk ditangani, talqin zikir, itu terbantu semacam begitu. Kira-kira begitu aja, jadi amaliyahnya sama. Nah, jadi dikatakan sebagai yang namanya wakil talqin, amaliyahnya nggak berbeda dengan yang lain. Nah, saya kerucutkan. Jadi pada bulan Rajab ini banyak pointer-pointer yang perlu untuk kita ketahui dalam rangka meningkatkan bagaimana kita meniti eh, apa namanya amaliyah di dalam thariqah itu persis seperti pundak Tuan Syekh diinjak oleh kaki Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini merupakan satu kerangka dasar. Kerangka dasar dalam artian yang penting ada amalia dasarnya. Gitu. Amalia dasarnya kan macam-macam. Pertama zikir jahar, yang kedua zikir khofi, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah
khotaman. Yang keempat adalah manakiban. Yang kelima adalah sholat-sholat sunat. Apabila kelima ini kita laksanakan, bukan hal yang mustahil lagi. Nah, pasti kita pun akan naik derajat gitu ya, naik derajatnya. Namanya kenapa? Karena kan kita nggak bisa menggunakan eskalator kalau di dalam bertoriko. Apalagi kita menggunakan lift. Tinggal masuk ke dalam kamar, pijit nomor berapa, langsung kita melesat ke atas itu nggak bisa kalau dalam bertoriko harus melalui tangga manual. Tangga manual itu dikatakan sebagai pundak Tuan Syekh itu diinjak oleh kaki baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang sempat kita bincangkan pada malam hari ini, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengarsa Allah, Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Dengan karomah guru agung yang mulia pengarsa Abah Aus radhiyallahu anhu wa qaddasa sirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam